Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Allahumma nusalli wa nusallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah para pemirsa yang alhamdulillah masih setia menunggu serial dan mengikuti selalu serial dari mengenal surah dalam Al-Quran. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas tentang salah satu mungkin di antara rangkaian muqaddimah yang beliau sampaikan gitu. Kenapa perlu kita bahas yang ini? Nah, untuk subbab muqaddimah yang ini nggak boleh dilewatkan nih para pemirsa. Dikarenakan kenapa? Karena beliau sendiri Syekh Adil menulis kaifa nastafid min hadzal kitab. Bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Nah, jadi sudah dikasih prolog atau muqaddimah tadi di awal. Kemudian kita tahu bagaimana manhaj beliau menulis itu seperti apa. Nah, sekarang kita lebih menelisik gimana nih caranya untuk kitab ini bermanfaat bagi kita. Karena ini kan temanya dengan Quran, tentang Quran. Bagaimana tema ini atau kitab ini bisa membawa kita itu jatuh dalam tenggelam dalam nikmatnya menghabiskan waktu dengan Quran. Nah, ini insya Allah ada beberapa poin yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah wasiat ya dari seorang sahabat yang luar biasa, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan ini sahabat pantas berbicara seperti ini secara kemampuan dibayangkan para jamaah dirahmati Allah, nanti di satu zaman ketika Nabi SAW sudah meninggal wafat, dan seingat kami itu ada di zaman Khalifah Ali, ya Khalifah Ali. Beliau mendirikan madrasah. Ya, jadi salah satu ahli ilmunya para sahabat itu mendirikan madrasah. Nanti macam-macam, ada madrasah di Basrah atau Iraq sana. Nanti ada Ubay bin Ka'ab juga bikin madrasah. Nanti ada di Madinah atau di Mekah tuh ada lagi siapa gitu. Dan ini semua didikan Nabi nih. Ya, jadi didikan Nabi itu setelah Nabi SAW wafat dengan waktu yang sudah kita ketahui bersama, dan mungkin kita bisa katakan relatif singkat karena Ibnu Mas'ud termasuk sahabat-sahabat yang muda usianya. Usianya ketika beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam, beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu suka nuntut ilmu kepada Nabi dalam usia yang muda. Maka hasilnya orang yang suka dekat dengan ilmu, apalagi ilmu Allah Subhanahu wa taala di usia muda, itu hasil terbaiknya adalah mengajar, mendirikan sekolah dan yang lainnya. Ini Masya Allah, Ibnu Mas'ud punya kapasitas di situ, maka pantas beliau mengatakan seperti ini. Apa beliau katakan saat di sini? Mengatakan la tahadzul Quran, ya hadza syair, atau wala tantharuhu nathar daqqal. Jadi baca Quran tuh ya jangan cepat-cepat lah gitu, kata Ibnu Mas'ud. Jangan langsung wah pengen balap-balapan gitu ya. Nanti kita akan singgung bagaimana antara semangat dengan futur. Ini mumpung lagi semangat nih Ustaz, oke? Nanti mungkin kita akan bahas di sini karena di sini juga ditulis seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika tadi Ibnu Mas'ud mengatakan yang demikian adalah dikarenakan kita salah satu masalahnya adalah kita hanya fokus berapa kali hatam. Tidak tahu fungsi mengapa ada kisah Nabi Musa di sela-sela kisah Nabi Yusuf misalkan. Tidak tahu rahasia mengapa Qaf surah ke-50 itu adalah surah yang diturunkan awal-awal mula sebagaimana disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kita nggak tahu yang kita baca sebelum tidur tuh Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, An-Nas itu ya. Itu kenapa kita baca setelah atau mohon maaf sebelum tidur gitu. Nah, kalau yang demikian hanya fokus pada bacaan, maka tadi manfaat yang beliau sampaikan radhiyallahu taala anhu mungkin tidak akan banyak. Gitu. Karena tadi bacanya cepat, kita nggak tahu maknanya dan yang lainnya gitu. Di sini sebutkan qifu 'inda ajaibihi.
wa harriku bihi qulub. Maka yang tadi beliau sampaikan, bacanya yang cepat-cepat. Nah, beliau sampaikan kalau baca tuh qifu 'inda ajaibihi. Jadi berhenti sejenak ketika kita mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam ayat Al-Qur'an. Kemudian juga wa harriku bihil qulub, dan gerakkan hati. Dan interaksi dengan Quran bukan hanya pakai ini, tapi pakai ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam konteks untuk membela malaikat Jibril, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Jadi seperti itu. Jadi Jibril Allah Subhanahu wa taala bela karena Jibril alaihissalam membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ke ala qalbika, ke hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi interaksi dengan Quran, yaitu wahyu yang datang dari Allah, kalau saat itu adalah malaikat Jibril yang membawa, adalah dengan qalbika. Qalb, dengan hati, dengan jantung kalau bahasa medisnya gitu. Kalau hati itu kan di sini ya. Kalau qalb itu tadi dengan segenap rasa gitu ya. Fokusnya, kemudian cita-citanya. Karena makanya di sini disebutkan ketika kita baca Quran, setelah tadi nggak boleh cepat-cepat, kemudian menggerakkan hati. Nah, yang terakhir ini, cita-cita kita mau ngapain kalau baca terlalu cepat? Makanya disampaikan wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Jadi akhir surah. Jadi jangan jadikan ya semangatmu yang menggebu-gebu ini adalah akhir dari setiap surah gitu. Ya, dan bukan tidak baik, tapi lebih kepada manfaat atau tidak manfaat. Ketika kita kemudian berlomba-lomba mungkin dengan teman kita, sejawat kita, atau mungkin siapapun, yuk kita 5 juz, 10 juz gitu ya. Dan itu Masya Allah akan mudahkan orang-orang yang demikian mungkin untuk bisa lebih cepat hatamnya gitu. Tapi pertanyaannya, seberapa manfaat yang demikian? Dan wallahu ta'ala alam, ya kita bisa katakan tidak punya manfaat sama sekali. Dalam arti untuk menggerakkan diri ini bisa lebih baik lagi, atau menggerakkan umat mungkin. Karena Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi Quran untuk kehidupan, untuk menggerakkan orang. Sebelum menggerakkan orang tentu menggerakkan pribadi. Makanya digunakan di sini harriku bihil qulub. Pakai hati, gerakan hatinya ketika baca tuh. Nah, jadi seperti itu. Dan tentu nanti ada banyak hal. Di sini juga penulis menyampaikan laisal maqsud an taqra al-kitab daf'atan wahidatan. Ya, di sini nggak dimaksudkan yang demikian adalah engkau baca Quran itu satu kali duduk selesai gitu, bukan. Ya, bal antaqra wirdaka minal Qur'an. Nah, ini juga nanti ada pembahasan penting tentang wirid. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan sampai kamu baca sekali duduk selesai. Bukan itu maksud kami, kata Syekh. Tapi yang kami maksudkan adalah ketika sebelum kamu baca, kebiasaan dirimu dalam baca Quran, biasanya kita berapa nih? Maka ditargetkan. Ya, misalkan satu pekan nih saya cuma bisa 2 juz atau 3 juz gitu, atau 4 juz, maka targetkan itu. Sebelum kamu baca, qabla an taqra, ya, min wirdika, sebelum kamu baca, ya, kebiasaan yang kamu baca, yaitu wirid kamu. Jadi wirid bukan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar saja, bukan. Tapi bagian dari wirid juga adalah baca Quran. Ya, iqra'hu awwalan fi hadzal kitab wa satara al-farq bi nafsik. Maksudnya adalah setelah kamu menentukan target untuk jadi wirid kamu, maka baca dulu kitab ini nih. Kata penulis mengatakan demikian. Baca dulu kitab ini. Ya, sehingga kemudian kita tahu gambaran utuhnya, gambaran besarnya, gambaran umumnya, misalkan surah Al-Baqarah. Apa aja sih surah Al-Baqarah dalamnya itu? Ya, baca ini dulu, setelah itu baru wasatara al-farq. Nah, kamu akan melihat perbedaan yang ada pada dirimu. Nah, tentu ini bukan jaminan. Sekali lagi ini bukan jaminan, tapi tentu orang yang pengen lebih dekat lagi kepada firman Allah, dia akan berusaha semampunya untuk lebih kepada mengenal gitu ya. Mengenal firman Allah itu dengan berbagai cara, entah dia belajar bahasanya, dia belajar hukum-hukumnya dan yang lainnya. Kemudian di sini sebutkan badir wala tu'ajjil, segera gitu ya. Limpahkan semua, jangan dinanti-nanti. Karena kalau udah kita semangat nih gitu kan, karena kita nasyid,
dalam keadaan lagi semangat itu, ya usahakan semua yang bisa kita punya kerahkan di situ. Ya, jangan dinanti-nanti karena kita nggak tahu besok. Hari ini kita semangat, ya jangan kan besok. Ya, nanti sholat asar, sholat maghrib belum tentu kita mempunyai semangat yang sama ketika awal kali kita misalkan ingin membaca Quran, tuh semangat kita full gitu. Setelah nanti aja kali ya, karena gini. Apalagi karena dengan urusan dunia, alasan dunia itu akan tadi resikonya besar sekali gitu. Ini juga disebutkan di sini bainan nasyat wal futur, tentang kerajinan, sifat rajin kita dan futur ya. Kan orang kadang malas juga. Ya, manusiawi, justru manusia sempurna kan ada futurnya itu. Gitu. Kalau misalnya nggak futur-futur ya malaikat lah. Gitu. Itu sebabnya ada nafs di diri kita atau jiwa atau hawa yang ada dalam diri kita. Itu yang kemudian kita bisa manage begitu. Bisa kita atur. Nah, di sini disebutkan istakthir qadra taqatika min tadabburil Qur'an hala nasyatik. Jadi ketika kita lagi semangat, yuk kata beliau nih, kerahkan secara maksimal kemampuan kita ini dalam bertadabbur Al-Qur'an. Wa aqbil yuqbilullahu alaik. Ya, serahkan kepada Allah. Allah juga akan Subhanahu wa taala menerima dengan yang tadi semua gitu. Kemudian juga di sini penulis mengatakan hati-hati dalam masa-masa yang futur, turun imannya, tapi pada musim taat. Nah, gitu, waktu ketaatan. Waktu taat itu seperti apa? Satu, ya di sini sebutkan bulan Ramadan. Ya, syahrul Quran. Aneh, orang bulan Ramadan nggak megang Quran tuh aneh. Dalam arti nggak membaca ya. Mungkin karena ada hufadzul Quran, dia nggak membaca Quran secara hissi, pegang begitu. Tapi dia mungkin fi hifdzih, dalam hafalannya mungkin sekali. Tapi yang aneh ya tadi, ada bulan Al-Quran tidak dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran. Atau di sini sebutkan awil ashar al-awail. Jadi 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini kurang lebih kemuliaannya, secara kemuliaannya nggak jauh beda, atau disebutkan juga dalam hadis, bahkan Quran juga menyebutkan tentang 10 awal Dzulhijjah ini dengan kemuliaan-kemuliaannya. Kemudian juga diantara agar kemudian diri kita ini mampu mendapatkan manfaat adalah at-tanwi' bi kasril malal. Jadi yuk kita kreatif lah dalam membunuh rasa malas itu. Ya, ulama menuliskan banyak hal dalam sebab ini, misalkan ya jalan-jalan sebentar, bahkan ke taman, refreshing gitu. Boleh gitu. Cuma refreshingnya perlu dihati-hati lagi, perlu diperhatikan lagi tempat mana yang boleh kita refreshing, mana yang enggak gitu. Nah, di sini sebutkan dengan cara apa? Ya, caranya bal ibda bima tuhib min suwaril Quran. Ya, kalau mau baca, kata penulis, supaya diri kita nih ya kan bisa nggak terlalu males, nggak terlalu lelah, nggak terlalu penat, coba mulai dari surah yang kita sukai. Ya, orang punya kecenderungan, Nabi itu paling suka Al-Fath. Suratul Fath. Nabi itu ketika turun, surah Al-Fath itu turun, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada surah tuh yang aku lebih cintai daripada dunia dan seisinya. Itu apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, begitu Nabi kita SAW dan orang-orang lain pun tentu dari kita punya kecenderungan surah yang mana nih yang kemudian kita tuh pengen banget tadabbur di situ. Nah, kata beliau, Syekh, mulailah dari situ. Mulai dari surah yang mudah. Dan setelah selesai tanaqqal kaifa syi'ta bainaha. Jadi setelah udah selesai ya surah lain. Ya, karena senjata setan banyak ya. Udah dari awal aja, ketika kita dari awal juga enggak selesai. Udah dari yang kamu cintai aja, surah yang mana? Mulai misalnya dari surah apa, ternyata enggak selesai juga. Karena apa? Karena banyak yang distraksinya gitu. Habis surah Qaf, enaknya surah apa ya? Mikir dulu gitu ya. Besok nggak kebaca juga gitu. Nah, ahsannya memang ini hanya sedikit menu dari Syekh agar diri kita menghancurkan rasa malas. Tapi ahsannya yang terbaik, perlu diketahui para jamaah semua, adalah membaca kitab itu selalu dari awal sampai akhir. Awal, jadi muqaddimah tok sampai akhir, sampai daftar pustaka, supaya kita tahu bagaimana feels atau rasa yang ingin disampaikan oleh ulama tersebut.
Oke, kami kira demikian untuk pertemuan hari ini, dan insya Allah dengan izin Allah bila tidak ada halangan kita akan lanjutkan untuk surah yang pertama. Nah, ini udah masuk surah nih para jamaah, suratul Fatihah. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.